jangan terlalu menganggap semua yang kamu dapati dengan mudah itu juga murah. Di situ yang gue belajar tuh. Jadi gue tuh sempet, ya boleh dibilang kan dari kesuksesan ke kesuksesan dan gitu-gitu. Sampai akhirnya gue juga jadi menganggap enteng lah. Ngerti gak sih maksudnya? Ngerti. I can make it. Ya, just one click away gue pasti bisa lagi lah. Something like that. Nah, sehingga gue juga akhirnya nggak melihat-lihat dengan siapa gue berteman. Drugs kah? Atau I don't know. Duh. Nggak, gue nggak bisa cerita detail sama lu. Oke kan nggak apa-apa kan? Tapi sempat ngalamin gitu ya? Semua faktornya ada yang disebutin tadi. Wow. Halo, ketemu lagi saya Ferdi Tahir di acara All You Can Hear bersama idola saya Om Hari The Fretes. Ferdi. Om Hari. Hai. Om Hari masih begini aja. Masih begini, cuma rada abu-abu aja sama kayak saya. Om Hari cuma ditutup, kalau saya kan dibuka. Iya benar. Om, apa kabar Om? Kabar baik, sehat. Alhamdulillah. Ini saya tuh memang saya banyak mengundang bintang-bintang yang idola saya. Pada zaman dulu saya belum jadi siapa-siapa, saya cuma bisa lihat di TV. Jadi alhamdulillah sekarang bisa mengundang Om Hari, bisa kebetulan hari ini. Alhamdulillah. Iya ya, kita janjian lumayan ini. Lumayan ya. Akhirnya dapat ya. Om Hari ceritain dong Om. Om Hari kan dulu ya, saya nggak tahu nih sebenarnya tepatnya nih. Om Hari itu adalah seorang sutradara atau pembuat acara, ataukah komedian, ataukah penyanyi, ataukah bintang film sebenarnya? Karena kan di mana-mana ada dulu. Iya. Fair, kalau aku lebih senang disebut komedian. Komedian? Iya, saya lebih senang disebut komedian. Okay. Saya adalah komedian. Berarti Om Hari The Fretes seorang komedian? Iya. Oke. Om, gimana awal mulanya masuk ke dunia entertain dan menjadi seorang Hari The Fretes yang kita semua tahu Om, sosok Om? Awalnya kan suka ada tuh yang dari penyiar, ternyata ada yang dari wartawan. Iya. Saya awalnya kali kalau mau bilang awal ya Fer ya, berawal dari, jangan ketawa ya, berawal dari seorang penari. Emang bisa nari? Jangan lihat sekarang. Iya, ya kan? Kita semua pernah kurus. Jadi mengawalinya mungkin dari sebagai seorang penari ya, dalam arti penari profesional, penari yang menari dan kemudian terima amplop di belakang panggung. Berarti zamannya guru, bukan? Benar. Jadi saya tuh saya di Suara Mahardika, pernah dengar kan ya Suara Mahardika? Iya. Gitu. Jadi saya jadi anggota Suara Mahardika. Oh, itu harus yang jago lah yang bisa masuk ke situ. Tahun berapa tuh Om? Tahun 85 masuknya. Oh 85. Wow. 85 itu pas setelah film itu ya. Dulu kan lagi ngetop-ngetopnya film Galih Ratna tuh kan. Iya. Suara Mahardika semua tuh kalau nggak salah. Iya betul. Oke. Nah jadi senior saya tuh ya banyak tuh ya di SM, dari mulai ya Titi DJ. Oh itu Suara Mahardika juga. Iya benar-benar saya ingat kan. Terus ada macam-macam deh, ada Denny Malik, Andri Sentanu, ya, pokoknya itu deh, itu senior. Udah aku jadi penari dulu nih startnya. Dari penari sampai pada suatu saat saya punya kesempatan untuk menampilkan sesuatu kreasi gitu ya kan, di ulang tahunnya Guru Soekarno Putra. Oke, maksudnya membuat satu kreasi itu gimana? Jadi gini, jadi kita tuh jadi Guru Soekarno Putra kan tuh tiap berulang tahun tuh 13 Januari itu selalu bikin keriaan gitu. Nah, nah kita anak-anak buahnya, anak-anak didiknya tuh suka pengen bikin sesuatu sebagai kado kali ya gitu ya, ditampilkan gitu kan. Jadi kayak pagelaran internal ya? Iya, kan? internal ya kan, internal. Nah, udah di tahun itu tahun 89, saya dibilang tuh sama teman-teman, yuk
dibikin apa nih kita ya gitu. Udah pas saya mikir-mikir, gimana kalau kita bikin lenong, gue bilang. Oh berarti semacam kayak bikin cerita ya langsung ya? Bikin cerita, bikin ininya pengadeganannya gitu kan. Pokoknya semua termasuk mengcastingnya, memilih siapa yang main kan. Nah, oke, lu yang main, lu jadi Babe, lu jadi Nya, lu jadi Juleha, lu jadi Rojali. Ya oke, kita muncul. Itu saya yang ngaturnya. Dan itu yang bikin line-nya siapa? Maksudnya kata-katanya apa namanya? Line tuh skripnya. Saya. Mari juga. Bikin cerita. Muncullah kita di ulang tahun Mas Guru 89 itu, ditonton banyak orang. Di mana tuh? Di Jalan Sriwijaya. Oh, di Jalan Sriwijaya. Di rumah Mas Guru kita muncul, ternyata gergeran, pada ketawa-ketawa semua. Oh ini, aduh ini lenong apaan sih pada ini? Ya kan, ya ampun, ini lenong, ini aduh aneh banget sih. Maksudnya kok unik banget dan sebagainya. Ternyata di malam hari itu terdapat seorang ini promotor show bernama Takamantik. Mungkin pernah dengar juga. Takamantik saya pernah dengar. Gitu. Nah, dia nonton tuh itu. Ada di situ. Ada di situ sebagai penonton ya, sebagai tamu undangan. Tamu undangan, Ternyata selesai itu dia menghampiri saya di belakang stage gitu dia. Oke, yang namanya Hari The Freightless mana? Ini nih. Pak Taka. Oke, kamu yang ngatur ya ini ya? Iya. Ini tanggal 10 Maret itu ada ini pertunjukan untuk ini untuk malam ini malam dana ya kan malam dana penyakit darah gitu ya. Dengan PD-nya dong. Oke, siap Om. Langsung. Saya mengiyakan siap untuk tampil. Wah, Takanya senang banget tuh Mas Taka. Oke, benar ya Hari. Oke, tukar nomor ya. Dan dulu masih pakai Star Page kan, pager, tiba-tiba turit. Jadilah dengan PD-nya menerima show pertama si Lenong. Itu belum ada namanya, Lenong. Ya Lenong, pokoknya Lenong. Pokoknya belum ada namanya. Wah, Mas Taka senang banget sampai akhirnya dia mesti ke percetakan untuk membuat tiket untuk di malam itu. Dia telepon saya, Har, ini di tiketnya kan gue masa tulis Lenong doang nih ya kan. Jadi mesti ada nama. Mesti ada nama dong nih. Ya kan Lenong apa? Lenong Hari gak enak. Kan apa Lenong apa sinar apa gitu kan. Sinar Patroma kan. Kalau nggak aduh Lenong apa ya? Iya ayo dong. Dia lagi di depan percetakan. Ayo cepetan namanya apa buruan dong, saya gue mau cetak nih gitu. Spontannya keluar. Nah, dulu tuh di tahun-tahun itu yang namanya rumpi itu lagi ngetop. Rumpi deh lo gitu rumpi kan. Deh lo ngerumpi aja lo. Iya emot segala macam gitu. Itu kali yang keluar dari kepala saya. Lenong rumpi deh gue. Oke deh gue cetak ya gitu. Oh, that's the beginning of the Lenong Rumpi, the famous of the Lenong Rumpi. Yang ada di TV malah jadinya kan? TV. Oh, itu awalnya. Itu awalnya si Lenong. Jadi karena diburu-buru. Karena diburu-buru muncul spontan udah ngerti gak sih? Udah kayak di ayo buruan. Apa ya? Ya udah Lenong Rumpi gue bilang gitu. Oke, Lenong Rumpi ya gue cetak nih ya gitu. Terus sama dia ditambahin Jakarta. Jadi Lenong Rumpi Jakarta. Oke. Cereng ada di tiket pertama kali itu ya. Jalan muncullah kita. Nah, tapi tunggu dulu Fer. Jadi yang mainnya siapa? Persis banget Fer. Jadi yang tadi si internal show tadi itu. Oke, karena kan buat Mas Guru. Buat Mas Guru semua juga. Ya kan, ya mau lah. Semua juga mau, kalau enggak kan dimarahin. Pas dikontak lagi dong yang malam itu tampil. Dengan gembira lagi ngontaknya itu dengan, hey kita main lagi. Kita main Lenong lagi ya. Apaan lu? Gue mah nggak mau main Lenong yang selanjutnya. Udah di ulang tahun itu doang. Gue cuma itu. Waduh. Sebentar, kan lu cetak kan? Iya. Udah cetak. Aduh, ampun. Bingung dong. Tapi seperti biasa gue selalu berhasil keluar dari himpitan-himpitan yang menyulitkan dalam kehidupanku gitu. Selalu kayak ditolong gitu loh, Fer. Iya. Ya kan? Gitu selalu itu aku selalu. Apa yang pertama di kepala sama? Tek. Waduh, ini problema nih, nggak ada yang main. Masa lu main sendiri? Bukan minum dong buat Om Hari. Ya kan? Akhirnya, gue kontak aja deh teman-teman yang selama ini sebagai penari gue kenal sama mereka.
Oke. Yang lucu-lucu kan pasti kan. Ya udah muncul satu-satu deh di sini. Robby Tumewu. Oh, Om Robby. Almarhum ya? Almarhum. Oke. Debbie Sahertian, Itu. Ingrid Wijanarko. Sempet itu DJ kan? Sempat Tapi berapa episode doang? dia boleh dibilang nanti yang Ya, keduanya nanti nih. yang di sananya, ya. Yang di sananya Oh tuh. jadi Robby Tumewu, Ingrid Wijanarko, Debbie Sahertian. Nah, udah dikontak mereka pada mau. Terus di komposisi itu Fer. Ya. Terima kasih Mbak. Dari skrip yang gue bikin kurang satu orang. Lu main dong? Enggak. Jadi di skrip itu kurang satu tokoh gitu loh ya kan. Aduh, ini gimana caranya nih, kurang satu kan. Akhirnya gue jalan dulu naik mobil, sampailah gue di sebuah restoran namanya Black Angus. Oh, Black Angus. Wih, di Black Angus. Oke. Ya kan di Menteng Raya. Di dalam itu gue ketemu si Black si Jui Ade Juwita. Gue ketemu di situ di restoran steak itu. Ingat nggak Ade Juwita pernah? Tahu yang diikut dia. Itu di situ dia naiknya ya, lupa saya. Iya benar. Ya kan? Nah itu pertemuan Itu udah kenal? Belum. Oh, belum. Jadi pertemuan tidak sengaja, aku lagi nunggu makananku dibikin gitu ya, karena take away gitu kan. Oke. Gue lihat di ujung sana di resto itu, ini ada orang apa pohon ya gitu. Ini tuh kita ngomong Gendis bukan? Iya Black Angus. Iya Gendis kan benar. Gendis di Menteng Raya. Oh itu kan sejarah banget tuh, paling keren dulu. Singkat cerita akhirnya dapatlah Ade Juwita di situ, kenalan, gue kasih nomor telepon, kamu mau ikutan nggak? Oh boleh dia bilang. Dengan boleh. gaya, dengan gaya. Oke tapi nggak bohong kan? Lo kok bohong kenapa? Ya saya saya pernah ditipu di tempat ketika mau diajak main film ternyata enggak, bohong. Enggak ini bukan film, ini panggung. Oke deh. Oke. Udah akhirnya dapatlah dia, singkat cerita ya. Udah gue bawa ke tempat latihan, tapi sebelum dia datang aku udah bilang malah please ya kalau orangnya nongol jangan ketawa ya gitu. Iya, kan tahu sendiri yang melahirkan semua kan. Mulutnya kan. Ya udah dia nongol lah di situ, truk Ketawa juga. Ketawa. Robby Tumewu paling keras. Wah, udah janji gak ketawa. Lu nemu di mana yang kayak gini? Oke. Gokil ya. Gokil. Udah akhirnya kita main ternyata gergeran gitu kan. Dan mereka all out semua. All out semuanya. Nah itu yang gue nggak tahu tuh ya. Yang mendorong mereka apa ya untuk bisa gitu ya. Karena mungkin gue juga ini ya memberi kebebasan juga mereka untuk bisa berekspresi dan sebagainya gitu. Akhirnya udah singkat cerita kita muncul di show itu yang pertama. Kemudian dapat tawaran lagi, kita muncul di Pasar Seni. Oke. Nah di Pasar Seni itulah di situ kita mulai dilirik sama media. Nah, waktu di situ pertama dan kedua itu setelah ke situ itu kan berarti masih panggung ya, belum layar kaca ya? Belum. Itu langsung udah profesional, sudah dibayar berarti ya? Sudah tapi sedikit ya Fer. Oke. Sedikit. Dan teman-teman oke dengan itu. Itu dia. Kan pada saat itu lagi naik semua itu. Iya benar. Gila, hebat banget sih. Termasuk satu nama Ira Wibowo main di Pasar Seni. Iya. Ira Wibowo. Iya benar, ada Ira kan? Wibowo. Ira waktu itu udah bintang film lah gitu kan. Iya. Tapi nah itu makanya dia ya ini ya mungkin karena lenongnya kali ya kan karena lenong jadi yuk deh kita ya kan kita berbuat sesuatu untuk lenong gitu kan. Kenapa lenong yang emang Om Hari itu orang Betawi? Aku bukan orang Betawi, aku kan Ambon kan, The Fretes kan Ambon. Terus kenapa jadi lenong gitu keluarnya? Nah itu nggak. Ya kan? Itu kan harus kayak Betawi kan. Emang kan di situ pada Betawian. Iya. Ya itu nggak bisa dijawab juga tuh Fer ya kan. Kenapa ya mesti lenong? Keluar aja kan seperti kenapa rumpi ya. Iya. Gitu deh Fer, akhirnya di pementasan kedua yang di Pasar Seni udah mulai direkam media. Pementasan ketiga kita di Hilton, Hotel Hilton, ingat kan? Wow, belum Sultan ya, belum Sultan, masih Hilton dulu. Diskotiknya namanya Oriental. Ori ya, di Ori ya? Di Ori. Oh, kan ada di bawah kan ada itu, ada apa namanya? Ori, betul. Ori. Betul. Wih, itu mantap itu dulu kita kan nongkrong kalau nggak di Ori.
malamnya langsung ke Peacock. Johnny Wong sama lemon squash tumis daging. Wah, dia ternyata dia anak gaul. Ya, emang bener, emang rutenya gitu ya. Semua nongkrongnya di situ. Kalau habis pagi itu pada ketemu pasti di situ. Bener, ketemuannya tuh di situ. Di Peacock semua ada sini. Dan seru ya. Gila sih. Ya cuma bisa ngenang aja udah gak bisa lagi ya. Gak bisa lagi sekarang. Oh gitu ceritanya. Nah terus nih, akhirnya menjadi tetapkah mereka? Adakah dengan konflik yang di dalam itu akhirnya ada yang, aduh sorry nih gue nggak bisa nih lama-lama, kalau sekali 2 kali oke lah, kalau nggak gue kayaknya cabut, kalau nggak bayaran gue segini. Ada nggak yang kayak tipe gitu? Apa menyenangkan semua orang-orangnya? Menyenangkan karena kita juga kita juga kayaknya udah nggak bisa menstop jalannya si grup itu dari pementasan kedua ke pementasan ketiga yang di Ori. Pas di Ori itu kita ditonton sama seorang produser RCTI, Yul Andriono namanya. Oh iya. Dia udah lihat waktu itu langsung, sok atuh di TV ya, tes mau nggak? Mau dong Om gitu kan, sama Yul Andriono. Dikasih kartu nama, udah kita berangkatlah ke RCTI dites untuk disebabkan TV itu baru mulai, baru ada RCTI. Kan 89 baru mulainya. Pada tahun itu tahun berapa? 90 tuh. Ya baru setahun, jadi mereka butuh program. Iya kan gitu. Wow. Muncul di RCTI, ya boleh dibilang kan memang kita di episode ketiga aja udah langsung, maksudnya ya kayaknya semua orang nonton deh. Karena waktu itu langsung ratingnya paling tinggi kayaknya Lenong Rumpi. Lenong Rumpi itu ya. Iya. Saya termasuk orang yang nungguin. Jadi pada saat itu anak muda kayaknya ketemu yang fresh ya. Ketemu yang fresh yang aneh kan. Aneh pada saat itu. Iya, benar. Jadi iya, pertamanya seneng banget sih dengan itu. Dan itu memang menjadi ikonnya Harry De Vretes. Jadi ternyata gue tahu lu yang bikin sendiri Om. Wow, keren. Ini harus bikin lagi. Yang pada setuju bikin lagi komen. Oke. Terus Om Hari, ini kan berapa episode keseluruhan Om Hari? Keseluruhannya jadi kita ada season atau gimana? Iya, jadi kan kita kita dikontraknya per 52 episode. Ya kan 1 tahun 52 episode. Kita dapat 2 tahun ya secara mulus ya, jadi 52. Kemudian dikontrak lagi 26 dulu. Terus setelah itu kita boleh dibilang, nah ini yang mungkin jarang diekspos secara detail ya kan. Soalnya banyak yang bilang, kok tiba-tiba kayak ngilang ya Lenong Rumpi gitu kan. Di pas kontrak yang ketiga tuh ya 52, 26 dicoba 26 dulu nih di tahun ketiga, nggak tahu kenapa tuh ya. 3 tahun berarti? Iya 3 Every week? Every week. Wow. Di luar kita di TV itu kita main film kan? Pasti. Ya kan 2 judul sama. Apa waktu itu filmnya? Judulnya Lenong Rumpi. Lenong Rumpi ya? 1, 2. Lenong Rumpi 2. Oke. Ada hubungannya sama Aditya Gumai nggak sih? Enggak. Nggak ada ya, itu beda lagi ya? Lain lagi. Ya. Gitu, jadi nah di tahun yang ketiga itulah, karena waktu itu lagi tahun politik 93 93 ya? Iya kan 94 ya. 94 ya. 94. Nah, kita ya boleh dibilang kita kena imbas kali ya, kena imbas dari situasi politik saat itu. Oke. Ya kan 94 itu kan udah mulai gejolak lagi tuh. Tinggi-tingginya, ya kan 98 baru ininya kan, ya kan. Gitu. Jadi 94 kita kena imbas karena kita dianggap ya nggak pro sama yang saat itu gitu. Akhirnya kita di stop. Ngerti. Nah ini sebelum kita di stop pada saat itu, ini kan yang kita tahu nih, orang awam tuh kita tahunya cuma di TV. Itu tuh kalau di TV tuh syutingnya 1 episode setiap itu langsung live apa record atau langsung bikin berapa episode buat tayangan gitu. Jadi dia kan per 13 episode. Nah, gitu ya. Per 13 episode syutingnya. 1 hari berapa? Enggak. Jadi itu dilaksanakan dalam 4 hari kerja. Oh, 4 hari 13 episode? Iya.
Om nulis juga. Iya. Om main juga. Iya. Untung nggak minus matanya. Nah itu fair yang ternyata jadi PR tersimpan saat pertanyaan kamu tadi di tahun 2000-an gitu saya sempat ngilang. Oke. Ya kan? Oke, benar. Jadi itu tapi saya tetap bersyukur ya dengan fase itu ya. Gitu karena memang saya ternyata memang ini apa itu saya harus mengalami itu gitu loh, ngerti nggak? Ya kan mesti kena kan ada imbas nih tahun 94. Stop. Secara ininya udah nggak berarti. Walaupun di panggung-panggung juga udah nggak ada. Untuk si Lenong Rumpi. Gini secara perlahan berkurang. Iya, berkurang. Oke. Gitu secara perlahan ya. Berarti masih ada tapi perlahan. Perlahan berkurang. Pas stop, benar-benar stop. Apa yang Om Ari lakukan selain itu? Kita kan nggak tahu. Mungkin Mas Om Ari. Nah, saya tuh kayak saya kayak melakukan twisting gitu loh. Ya kan? Pas udah itu udah mulai ya pokoknya udah mulai menjalani, udah mulai berkurang itu, saya belajar menjadi pembawa acara. Gitu saya ngambil kursus MC sama Bill Saragih, pernah dengar nama itu kan? Iya, yang main jazz kan. Gitu. Akhirnya saya 95 kesini boleh dibilang saya bisa ya dikenal juga sebagai presenter lah. Ya, ya kan bawain acara dangdut ria di Indosiar terus bawain kuis juga kuis juga, ya kan kuis sapu bersih saya bawain. Iya benar. Gitu, ke situ ya. Survive. Si Lenong Rumpinya udah nggak ada. Si Lenong Rumpinya udah nggak ada. Itu kan, nah saya lagi ada pengen tanya lagi. Ini orang bodoh nih Om. Pada saat itu udah keluar belum kata-kata yang kayak bangsa, tahu kan? Apa nih? Tante Dep. Dulu kan bikin kata-kata yang aneh. Itu tuh di situ apa sebelum itu sih sebenarnya? Setelah itu justru. Setelah itu ya? Setelah kan itu. jadi ngetopinnya di situ ya? Iya. Apalah bahasa-bahasanya kan aneh kan iya, itu di situ kan? Jadi akhirnya dia bikin bukunya. Masa lapangan bola ya kan? Lapangan bola ya, Bo. Padahal lapar gitu. Tapi itu kan lagi kita potop ya pada saat itu. Oh, oke. Nah, gitu, terus Om selain itu selain menjadi presenter, apalagi Om yang pernah Om kerjakan sampai jadi yang dari big Om pernah nih gue bikin lagi akhirnya sesuatu. Jadi setelah TV-nya udah enggak yang RCTI, saya masih jalan sebenarnya. Mungkin kalau kamu ingat saya ini kemudian saya loncat ke TV yang lain, Antv. Saya pernah bikin Hari Harimau. Oh, Hari Harimau. Kan Hari Harimau saya yang bikin. Bener. Itu semuanya juga kayak gitu. Iya. Skripnya, konsepnya, castingnya, segmentasinya. Jadi Om sebenarnya produser dan director ya. Bahkan kostumnya. Kostumnya juga. Plus theme songnya. Iya gila ya. Saya juga pengen ngeliat nih Om. Ini kan di sini sekarang pas mau hujan juga. Saya mau lihat di tempat lain, boleh nggak Om? Boleh dong. Sarada mungkin ada makanan-makanan bisa diicip-icip. Bisa. Di resto kita bisa ya? Oke. Bentar ya. Kita pindah lokasi dulu karena nih hotelnya enak. Oke, kita sekarang udah pindah. Kita lagi ada di restonya. Kenapa terus terang? Kalau syuting di resto itu pasti disuguhin. Kalau tadi kita bawaannya pengen berenang. Iya, salah kita terkejut langsung nyebur. Takutnya nggak enak kan lepas kendali nanti. Oke, mari. Sekarang kita sambung lagi tadi. Om Ari tuh bikin Hari Harimau tuh Om Ari lagi. Hari Harimau. Sempat berapa episode lagi Om itu? Kayaknya cerah nih. Itu lumayan juga tuh. Iya kan? Lama juga tuh. Dengan jumlah yang sama kurang lebih 3 tahunan juga tuh di Antv. Dan bahkan ya boleh dibilang itu berhasil memunculkan wajah-wajah baru, talent-talent baru ya. Seperti misalnya. Dulu seperti yang hits banget itu adalah salah satunya Indra Safera. Oh, Indra Safera akhirnya menjadi pembawa acara yang top juga kan itu. Dia kan bikin ini kabar-kabari atau apa lah ya bikin gitu. Ini apa Ngobras, pernah ingat ya? Ngobrol bareng Indra Safera. Almarhum ya. Iya kan Indra Safera itu dia pulang dari Amerika. Insaf tuh aduh kangen banget sama Insaf tuh. Iya kan? Udah meninggal ya almarhum.
Kemudian ya ini juga wajah-wajah baru banyak ya, ada Jody, ada Becky Tumewu. Oh, Becky di situ ya? Becky di situ main komedi pertama tuh katanya. Di hari-hari ya? Di hari-hari mau. Oh, Becky. Kalau sekarang masih ada tuh Becky. Saya juga pengen tuh Becky juga nanti tuh. Becky ya, iya Becky Tumewu. Becky Tumewu tuh ada saya suka salah, ada lagi yang barunya. Yang mirip sama Becky ada Ivy. Ivy Batuta. Iya, mirip. Saya lihat kayak mirip. Kalau Becky nama panjangnya Becky Bolang ya. Becky Bolang. Dia biasanya sama Ferdi Hasan ya kalau Becky. Iya kan? benar. Iya. Oke. Berarti Om sih sebenarnya hari-hari mau. Lebih jadi director dan bikin program acara ya. Ya kali mungkin kerennya Fer ya disebutnya disebut konseptor gitu kali ya. Konseptor, oke Gitu lah kan. konseptor mengkonsep, tapi kan dunya juga kan. Iya sih sebenarnya ya, Iya. artinya PH juga berarti dong. di saat itu saya punya PH. Betul. Nah terus Om, setelah itu apalagi Om yang pernah Om lakukan? Jadi konseptor udah, pemainnya juga udah, pembuat juga ide cerita juga, penulis naskah iya. Oke. Nah untuk film 2 layar lebar yang kita main Lenong Rumpi 1 2. itu ceritanya saya. Again. Pemain again. Pemain again. Double triple dong ya. Alhamdulillah ya kan. Alhamdulillah. Cuman ya saat itu emang senang banget traveling ya, Fer. Jadi ya istilahnya banyak ini untuk keluar lah jalan-jalan untuk lihat-lihat ya kan. Ya pokoknya have fun lah ya. Have fun. Enjoy the life ya. Oke Om. Gitu. Pembawa acara udah, nyanyi sempet Om? Nyanyi sempet. Dihabek semua ya Om ya? Dihabek ya Om? Lu sebenarnya apa sih? Gitu. Nyanyi waktu itu apa? Nggak tuh pernah ada lu senior juga nanya ke aku gitu, Har sebentar deh ya. Bentar deh. Gue pengen lu lebih seneng disebut apa ya sebenarnya? Iya kan? Gue bingung soalnya semuanya ada. Terus. Bener kan berarti saya. Oke, omnivora ya. Makan segala. Makan segala. Nyanyi album. Iya, album. Zaman dulu kan nggak ada single. Berarti 10 lagu. 10 lagu. Nggak pakai bikin musik dan bikin lagu dong. Bikin lagu 5. Jadi albumnya sama Eno Sigit. Oh iya. Sama Eno Sigit judulnya Jatuh Cinta. Saya tahu karena Eno Bejen pernah bilang salah satu sahabatnya adalah Harry De Vretes. Lu waktu di ulang tahun datang kan? Datang. Gue pas lagi gue cuma nganter doang. Iya. Nganter bini gue cabut lagi. Kata bini gue ada lu. Iya. Nyanyi jadi. Duet sama Eno nggak? Iya, duet sama Eno. Duet sama Eno. Gitu. Kok bisa bikin lagu? Terus itu kan lahan saya. Fer bener Fer. Kalau ditanya kok bisa bikin lagu sih, bener Fer. Bener Fer. Itu juga gue harus menjelaskan sekarang. Jadi itu kayak datang begitu aja Fer. Jadi gue juga bukan sok-sokan gitu. Sok-sokan bikin lagu yuk gitu. Enggak. Itu kayak datang begitu aja, ilhamnya maksud aku. Ya kan tiba-tiba kayak ada melodi di kepala gue di tahun 95 saat gue punya Boim Cafe. Aku sempat punya kafe. Boim Cafe. Itu sempat ngetop tuh Boim Cafe. Emang lu dipanggilnya Boim sempet ya? Karena dari si Lenong toko kan? si Lenong itu Iya, kan iya. toko utama, toko sentralnya si Boim kan namanya. Yang selalu jadi pembantu dan selalu didera sama Debbie Sahertian kan. Didedes ya. Oke. Bikin lagu, berarti cuma bikin lagu pas. Jadi sebenarnya melodi, jadi komposernya dan liriknya sekalian komposer dan lirik ya? Iya, liriknya aku juga. Sedap. Nggak musiknya ya? Enggak musiknya Fer. Enggak, ya. Jangan ntar gue digedik sama anak-anak band. Tapi involve nggak? Pada saat bikin, gue pengen gini dong gitu. Ya iyalah. Alfa ya. Semua serba ngatur. Iya kali ya. Alfa banget tuh berarti. Enggak, gue pengennya bahasa gini. Gue pengennya musik kayak gini. Pasti gitu ya? Iya, benar-benar. Iya. Nah dibantu waktu itu sama Yani Libel. Almarhum ya? Almarhum. Yani. Dia ngumpulin lagunya gitu kan. Ya udah akhirnya gue nyanyilah, bikin album. Dan itu lagu di tahun itu ya, ya lumayan kedengeran walaupun nggak hits banget ya. Iya.
Tapi Fer, yang bikin gue seneng adalah di tahun lalu 2023 itu lagu gue ditelepon sama Universal. Halo Mas Ari, lagunya boleh kita recycle nggak? Akan dibawain oleh Marion Jola dan Tessa Sumendra. Jadi, Wow, Marion Jola loh yang bawain, bukan ece-ece ya. bersyukur ya. Enggak. Enggak, kalau itu tuh aku agak, aduh, thanks God gitu ya. Maksudnya seneng banget gitu soalnya, si lagu gue yang, ngerti gak sih? Si bukan musisi ini yang bikin lagu. Masa sih gitu ya? Pertama dengar berita itu sempat agak, bentar ini kok kayaknya agak kurang ini diulang boleh gitu. Karena ngerti gak gue agak, mau dibawain sama penyanyi ngetop kan, jangan mana juga kan ngetop. Sama penyanyi muda dan sebagainya. Oh iya boleh aja, gue padahal gue udah seneng banget tapi kan bisnis harus gitu. Harus gitu. Nggak boleh kedengeran tenang. Boleh aja. Yes. Marion Jola lo yang bawain. Oh iya. Dan belum selesai, Fer belum selesai. Jadi ada bom keduanya. Tiba-tiba gue ditelepon lagi. Aduh, sorry punten, gue lupa nama perusahaan filmnya, maaf ya, aku lupa. Mas, lagu Jatuh Cinta bisa jadi salah satu soundtrack nggak untuk film Keluarga Cemara 2? Oh itu lagu soundtracknya lu. Luar biasa deh hari ini. Exist ya. Silent Exist namanya. Oh gitu ya. Diam-diam ya. Oh ya, Visinema. Sorry Visinema, masa lupa nyebutin Visinema ya. Luar biasa. Ini berarti motonya gue tahu nih. Mau syukur nggak masa iya. Tapi gila, gue ini amazed loh. Dan ternyata ya kita nggak pernah tahu ya. Oh ternyata masih di lagu ini, masih di sini. Kita kira kemarin itu udah hilang. Karena memang sih kita kan udah nggak ngeliat TV ya. Maksudnya TV itu jarang sekali. Udah nggak ada TV di rumah tuh, nggak ada yang nonton TV. Semua keluarga nih, masuk anak-anak saya juga di kamar masing-masing. Nonton, ya kan? Pakainya ini. Di dunia per YouTube-an atau per apa? Kemarin kurang eksis di situ. Iya, betul. Jadi kita mengira kemarin itu hilang. Sebenarnya enggak juga kan? Masih eksis. Amin. Alhamdulillah. Tapi emang benar sih Om Hari. Berarti Om Hari itu benar konseptor. Dan apa ya? Saya bilang sih sifatnya alpha ya. Karena involved di semua. Berarti lu termasuk yang perfeksionis nggak sih orangnya? Dulu kali ya. Dulu kali. Sekarang setelah satu fase aku lewatin, sekarang Bang, minta kecilin lagunya Bang. Terus? Tidak perfeksionis sekarang ya. Sekarang kalau setelah aku mengalami satu fase yang ya itu yang kamu bilang tadi itu ternyata memang diizinkan aku berada di fase yang rada ngilang sedikit itu untuk mungkin ini ya fair kali ya, artinya untuk membentuk juga bahwa mesti lebih gini, ada satu istilah, ada satu word dalam bahasa Inggris yang gue sekarang lagi pegang banget itu, yaitu humble. Itu yang kemarin apa dulu lu nggak ngerasa humble? Enggak, nah itu enggak, dulu gue ya si Alpha yang lo bilang tadi itu. Gue maunya gini ya. Oh, oke. Ngerti gak? Gue maunya gini dan nggak boleh, ngerti gak sih, nggak boleh agak melenceng-melenceng dari yang gue mau ya dulu ya, gitu. Jadi kalau gue lihat bukan soal humble. Kalau lu pasti kalau dengar dari cerita-ceritanya lu orangnya very humble. Tapi maksudnya lu lebih mendengar orang sekarang ya. Iya. Lebih tepatnya ya. Lebih tepatnya. Masukkan apapun. Oh, kayak ini gitu ya. Iya, dulu kan maunya ya. Iya, kayak gitu deh ya. Nah, mungkin umur juga kali Fer ya. Iya bisa. Dewasa ya. Bukan tua loh. Dewasa. Oh gitu ya, Mari. Tapi lu tuh program-program lu berarti menemani kita loh. Menemani kita dari waktu kita kecil, remaja ya. Sampai sekarang itu kan dari tahun 89 kan? Iya, 89. 89 tuh saya SMA tuh. Jadi kita tuh grow up with your masterpiece ya.
Itu very menyenangkan loh. Dan lu bener-bener membuat orang tuh ketawa. Bener gak sih sebenarnya lu tuh dapat berkah loh Om? Bikin orang terhibur. Amin, amin. Iya beneran. Makanya sampai sekarang kan. Dari depan tadi aja, saya mau ada janji sama Om Hari De Vretes. Oh silakan masuk. Langsung suruh masuk. Gue pikirnya hotel lu. Amin, punya hotel. Nggak, jadi dari 5 tahun yang lalu tuh istilah aku bikin company lah ya gitu ya. Bikin company. Mungkin bentuknya yang lebih tepat disebutnya Creative House. Oh, Creative House. Okay. Jadi dari ide-ide gue yang baik yang udah dimunculkan maupun yang belum dimunculkan, itu gue gue kasih wadah gitu kali Fer ya, supaya dia jangan, ngerti gak sih, jangan keteter-teter kemana-mana. Oh, lu filing lah. Iya. Lebih tepatnya seperti ya. itu. Lebih ya, gitu gue filing. Nah sekarang tuh jadi lu lagi bikin apa nih Om? Lu tuh bikin apa nih? Sekarang tuh perusahaan lu nih yang sekarang ini bergerak di bidang apa dan apa sih? Expertnya di bidang apa? Banyak sih, tapi yang jelas seputar itu konsep-konsep tadi. Jadi kalau orang jualan barang, misalnya jualan kue atau apa, ya mungkin gue jualannya konsep. Gitu. Kalau lu perlu konsep untuk apa nih misalnya? Untuk produk kafe, untuk di kafe, kafe, ya kan, untuk hiburannya di kafe, ya kan, atau lu punya klub. Ya kan, tapi lu punya, dan ini sebenarnya bukan baru-baru gue tiba-tiba mau pengen bikin gitu. Udah lama ya? Ini udah lama. Gue bahkan waktu gue masih ya itu sebelum Suara Mardika atau di tahun pertama, tahun kedua Suara Mardika tuh ya. Saat itu tuh gue udah bikin konsep. Gue udah berani bikin event-event di Ebony yang tem part. Ini kan sekali kontrak setahun sama Ebony gitu. Kan itu gue yang bikin tuh Bangsa Apa Night lah gitu, ngerti gak sih? Jadi dancernya siapa, penyanyi, dekorasinya kayak apa dan apa. Wow, iya. Ya kayak gitu. Berarti itu udah your world actually ya. Iya kan? Jadi ya itu paham, aneh demen dah. Gua demen banget deh. Jadi kalau misalnya orang nih, misalnya mau bikin satu tempat, dia nggak tahu, dia punya uang. Terus dia mau bikin resto atau kafe apa, dia nggak tahu konsepnya mau gimana. Sedangkan sekarang kan kalau nggak ada konsepnya nggak laku. Betul kan? Iya. Kok nggak ada konsepnya sih nih? Ininya ini gitu kan, kadang-kadang suka gitu. Itu bisa kau Mari. Bisa. Even itu dengan tataannya juga bisa. Bisa. Wow. Oke. Bisa. Sama program berapa ke depannya juga bisa. Even financingnya. Wow. Nah, jadi gini ya, buat kalian yang nggak ngerti apa, di sini nanti gue kasih nomor Instagramnya Om Hari sama nomornya. Kalian kalau yang ya namanya juga orang, punya kalian masing-masing. Nggak tahu mau konsep apa, hubungin Om Hari De Vretes. Lihat hasilnya kan udah pada tahu dong. Hasilnya gitu menemani kita semuanya. Oke Om. Ya. Kalau Om sekarang ada nggak bikin lagi cerita gitu? Ada. Masih bikin cerita lagi? Ada. Saya dengar kita mau bikin film Mal. Ntar aku share ke kamu. Jadi baru tahun lalu sih si cerita itu untuk ya diperkenalkannya istilah untuk pertama kalinya itu saya bikinin di sebuah lagu single. Gue ngeluncurin single. Oke. Emangnya Ferdian yang sebulan. Oke. Kalau gitu caranya. Ngeluncurin single kemarin. Judulnya Meo dan Iet. Nah itu sekarang udah bisa ada di Spotify. Udah ada video klipnya? Ada. Berarti ntar gue tayangin sini ya? Iya boleh ya. Jadi ntar gue tayangin di sini. Ini karyanya Om Hari. Ini lagu-lagu lu? Iya lagu Pak. Musik, lagu, video klip, semua konsep pasti lu dong. Iya. Ada di gue puterin di sini dan linknya ada di sini. Jadi ntar lihat, lihat konsepnya, komen, oke? Komen. Jadi kalau ada yang mau bikin lagi konsep video klip apa segala macam, pokoknya semua konsep doi. Jadi cerita yang dilagukan gitu. Ya itu kok aneh sih, lagu baru tahu ada siapa dan siapa? Judulnya Meo dan Iet. Apa sih itu? Iet Bustami bukan? Itu sebenarnya adalah Romeo dan Juliet. Oh. Tapi panggilan manisnya. Meo dan Iet. Iet. Ini Romeo dan Juliet jadi orang Betawi ya? Iya. Meo apa kabar? Iya Iet. Pasti dia ngomongnya, aku angen.
Ya, betul sekali. Tapi kata-katanya nggak gitu dong. Enggak itu. Aku inta, aku angen nggak ya? Enggak. Oh gitu. Meo dan Yang Ian. nyanyi siapa? Gue Sendiri. sendiri. Ih, produsernya. Ya, Berarti lu sendiri dong? punten maaf, aku sendiri. Labelnya? Nggak, sekarang lu keluarin sendiri langsung? Keluarin sendiri langsung. Oke. Ada di Spotify juga? Ada di Spotify. Ya, luar biasa deh. Ini bagus, hati-hati loh. Jangan ada yang pakein film nanti ada judul Meo dan Iyat ini punyanya Om Hari The Bread ya. Tapi kalau ada yang mau boleh pakai, ya nggak? Betul. Meo dan Iyat ini lucu juga loh. Ini bisa jadi film komedi loh. Meo, Iyat. Kok kamu Meo sih? Kok kamu Iyat? Aku kan Romeo, kamu Juliet. Gak kepikiran dong. Tapi oke loh. Ini pasti ada di ntar kalau ada yang mau bikin ya. Ini bagus beneran sumpah. Meo dan Iyet. Gak ada yang nge loh. Ini keren. Ceritanya juga tentang Sedu Semati itu. Iya, tentang hidup semati gitu. Aduh, ceritanya klasik banget. Si cowoknya dari keluarga nggak mampu, ya kan? Oke. Ceweknya dari keluarga yang sangat mampu. Tapi ternyata setelah dijalanin ya, baru terbongkar bahwa kayak gini tuh. Don't judge a book by its cover. Itu pesannya. Itu sebenarnya itu moral of the story-nya itu ya. Oke. Jangan suka menganggap enteng orang. Jangan cuma ini menilai orang dari luarnya aja. Wah, ini banyak yang ngomong, ih gue banget nih. Banyak nih yang ngerasa pernah lagi hubungan sama yang beda ceritanya, ada gap. Ada ini ya. Antara yang the have dan tidak the have. Lu dengerin lagu ini, lu kasih sama orang tuanya tuh lagu. Meo dan Iyet. itu kok Meo dan Iyet. Lucu loh itu loh. Wah, kocak nih. Oh gitu. Itu tahun lalu? Tahun lalu, 2020. Kok sempet-sempetnya lu bikin lagu sih? Jadi sebenarnya lu mau bikin cerita ya? Iya. Dilaguin ya? Iya, benar. Dan lu mesti denger ya lagu itu ya, please ya. Iya, gue denger. Gue pasti gue denger. Ya, dan pasti lu gue denger. ini mau putar nanti kan? Iya. Di sini kan. Nanti kita putar ya. Nanti abis ini kita putar. Gitu. Video klipnya siapa yang bikin? Gak mungkin lu sendiri selfie dong. Enggak, bukan. Video klipsnya gue, nah ini dia, aduh. Jadi gue tuh beruntung lah. Beruntung lagi. Alhamdulillah. Ya kayak yang seperti gue bilang sama lo. Jadi gini ya, fair kalau gue mau jujur sama lo full-fullan, gue tuh sebenarnya sempat mengalami keadaan yang benar-benar disebutnya apa ya? Yang pernah lo bilang drop. Drop banget. Tapi ya itu tadi gue di tol dapat di tol gue aku kok kayak ke atas. Emang pernah apa Om? Pernah? Ya itu, jadi ya gue pernah apa ya? Mungkin gue pernah salah berteman kali ya. Itu kali ya intinya tuh itu kali salah ya. berteman, gimana? Gitu, salah berteman ya udah akhirnya gue tuh sempat nggak memperdulikan gue nih siapa? Gue nih siapa kan ya kan gitu kan. Itu tuh sempat gue nggak memperdulikan itu kan sebenarnya agak parah kan sih. Ya kan gitu kan. Kalau boleh tahu Om detail Om waktu itu salah berteman apa kayak gimana gitu, if you don't mind. Nah jadi ini buat ini ya istilahnya kalau ini buat kalangan muda ya, semoga bisa belajar dari apa yang mau gue ceritain ini. Jadi jangan terlalu menganggap semua yang kamu dapati dengan mudah itu juga satu hal yang murah. Oke. Gitu kan? Oke, ngerti gue. Kamu harus menjaganya gitu. Nah, di situ yang gue belajar tuh. Jadi gue tuh sempet saking kan ya boleh dibilang kan dari kesuksesan dan gitu-gitu sampai akhirnya gue juga jadi menganggap enteng lah. Ngerti gak sih maksudnya? Ngerti. I can make it. Ya, just one click away gue pasti bisa lagi lah. Something like that.
Nah, sehingga gue juga akhirnya nggak melihat-lihat dengan siapa gue berteman, dengan siapa gue spending my time. Kan sebenarnya time tuh penting banget buat kita para kreator ini untuk tetap, ya kan. Jadi, kalaupun nggak bikin ya kita mungkin menyerap dari bacaan mungkin, ya kan, baca ya kan, atau kita nonton film aja itu kan bisa belajar juga gitu kan. Nah gitu, jadi akhirnya gue pada suatu saat lah ya gitu. Nah, gue pada suatu saat tuh, di saat gue lagi dapet tawaran untuk menjadi director loh padahal. Director film loh nih, dari satu perusahaan yang gue nggak bisa sebut namanya karena ini menyangkut name. Ya kan. Jadi gue dapat kesempatan. Oke, Mas Hari jadi director ya. That's your dream, right? Yes. Oke, ini tolong sekalian bikinin ceritanya dong, Mas. Terus? Udah nih, itu tuh bikin gue agak, ngerti nggak lo, maksudnya? Ya, jadi Jumawa. Hello, gitu kan? Saya, gitu. Who are you? Aduh, gue belajar banget dari situ loh. Terus udah gitu cerita, nah terus juga be careful dalam membuat cerita ini untuk para kreator. Karena cerita itu bisa menjadi kenyataan, Ferdi. Cerita yang lu buat itu lu mesti hati-hati juga loh. Makanya sekarang gue Meo dan Iyet. Wah, gue juga bikin lagu hati-hati nih. Terus. Dan ini kan di dunia kita juga seperti judul. Judul film misalnya jangan sembarangan juga lo ngeluh. Benar. Jangan sembarangan lo ngasih judul film misalnya. Misalnya tak berujung ya, ke jalan tak berujung, benar-benar jalan tak berujung lu ntar. Iya benar juga. Ya kan? Gitu. Nah gue, jadi gue pas dapet. Nah tunggu ya, ini ada iklan ya. Ini iklannya dari Hotel Horizon. Hotel Horizon Ultima Menteng. Aduh, kan bener pilihan saya kan kalau pindah ke resto kan. Iya benar. Kalau nggak kita dikasih baju berenang. Cobain Pak, suka swimming. Masih mending kalau nggak kacamatanya doang. Pak mau yang ini apa yang gede Pak? Aduh ini ada nasi. Ya, thank you banget ya. Terima kasih ya. Thank you banget. Oh sempat begitu ya. Dan itu lama Om. Dan itu gitu. Project itu jadi nggak akhirnya? Nggak jadi. Kenapa? Karena produsernya meninggal. Jadi cerita gue tuh emang agak semi-semi horor juga. Oke. Nggak jadi karena produsernya meninggal? Iya, beneran. Oke. Nggak jadi nih project lo? Nggak jadi project itu. Tapi gue kayak terbawa sama story itu, Ferdi. Bisa mampus nggak lo? Lu dalam amat ya? Pendalaman ceritanya lu waktu bikin gila-gilaan berarti? Tapi gue nggak bisa detail ya cerita kalau sekarang ini ya. Udah, pokoknya udah intisarinya tuh gue sempet berada di situasi yang gue menyadari situasi itu bahwa it's a rap, apa nanti nggak sih lu kayak satu apa tuh namanya? Ya kayak jebakan Batman gitu loh. Terjebak di satu tempat. Tapi masih belum get it sih. Maksudnya lu apa? Drugs kah? Atau I don't know. Duh. Gue nggak bisa cerita detail sama lu. Oke kan nggak apa-apa kan? Tapi sempat ngalamin gitu ya. Semua faktornya ada yang lu sebutin tadi. Wow. Itu di tahun berapa sih, Om? 2004. 20 tahun yang lalu. Selama 5 tahun. 5 tahun lu berarti lu that's your below state level lu paling rendah di situ. Oh ya itu ya. Ini ya disebutnya apa? Titik terendah ya. Titik terendah ya. Terus apa yang waktu lu rasain pada saat itu, lu ngerasa nggak ada bisa ngapa-ngapain apa gimana? Kan sebenarnya kayak lu kan tinggal gue bikin lagi apa? Kayak gue juga kayak apa ya? Gue kayak lemes, tau gak sih? Lu kayak ngerti gak?
apa lu nggak ada powering, ngerti gak sih, nggak ada power to do something seperti yang udah pernah lu lakuin itu. Berarti lu nggak believe in yourself. Dulu tuh gue bisa kan cuman konsentrasi sebentar, gue langsung dapet. Oke, gue tahu. Dan pas dihidangin juga ya boleh dibilang maaf ya, bukannya gue ini sukses. Maksudnya orang suka. Lucu banget sih. Sesuai dengan ekspektasi. Iya, sesuai dengan kayak gitu. Nah tapi di 5 tahun itu ya kan, di kurun waktu 5 tahun itu gue kayak ya itu tadi kayak apa ya? Apa sih disebutnya, lumpuh kali ya? Lu ngerasanya ya pada saat itu, lu mati jalan apa gimana? Lu pernah dalam mati gaya kali ya? Mati gaya, iya sih. Waktu pada 5 tahun itu lu kan pasti berusaha membuat dong, terus dong berusaha. Dan lu berusaha menawarkan apapun. Iya, tapi mental. Jadi lu kayak ketutup jalan. Kayak ketutup jalan, betul. Wow. Gua kayak ketutup jalan. Dan itu bener-bener kayak di labirin gitu loh, tau gak sih? Iya, lu stuck kan di dalam situ. Gue stuck di dalam situ disebabkan itu tadi. Terus gue kayak berada di satu milieu yang buat gue sendiri. Ini di mana? Gitu? Ini di mana? Oke. Gue sampai ngalamin kayak gitu loh. 5 tahun ya. 5. Nah, dan teman-teman lu yang lain kemana? Teman-teman gue yang lain yang dulu pernah ada, nggak pernah bisa dibantu lo. Tapi mereka kayak nggak terhubungi gitu loh, ngerti gak? Oh, wow. Gitu. Dan sebab yang cerita tadi gue bilang itu adalah, tau nggak ya? Ceritanya tentang seseorang yang kecebur sumur. Jadi, sumur yang dalam loh. Dia nggak tahu how to naiknya lagi ya. Dan gue juga pas gue ingat-ingat lagi, gue sempat mengagumi satu cerita dari tokoh film kita, teater kita, yaitu Pak Arifin Senur yang pernah bikin Sumur Tanpa Dasar. Wah, itu semacam itu. Semacam itu. Serem ya? Ngeri. Kayak gimana gitu. Ya Om, sampai ngunyah Om. Tapi fair seperti gue bilang tadi sama lo di tengah gitu. Tapi jujur, gue dalam situasi itu, nah itu dia. Ini emang mungkin karena udah dikondisikan dari waktu ini. Yaitu gue tetap dalam keadaan tenang. Oke. Dan gue mencoba untuk berpikir dan berkonsentrasi pelan-pelan ya. Sampai akhirnya gue menemukan jawaban bahwa semuanya itu balik lagi kepada hubungan kita dengan Yang Maha Kuasa dan Maha Pemberi. Akhirnya gue menemukan itu, Fer. Gimana caranya? Gitu. Awalnya bisa menemukan itu? Gue mencarinya. Lu nyari ya? Gue mencari. Jadi nggak nunggu ya? Nggak nunggu. Lu nyari? Gue mencarinya dengan berbagai cara. Sekalipun gue dalam keadaan lagi tadi, ngerti gak sih? Jadi lagi separuh tuh ya kayak gitu-gitu. Tapi gue terus mencarinya. Gue mencari. Alhamdulillah, puji Tuhan. I find it. Apa triggernya? I found it. Triggernya ya yang bisa ketemu sama jalan way out lo. Ternyata jawabannya ada di keluarga gue. Itu yang ternyata selama ini boleh dibilang. Jadi gue kayak ngerti gak? Gue kayak ditegur sebenarnya. Lagi ditegur. Hey, lu sibuk sama orang lain, lu temen banyak yang ngerasa temen banyak, lu banyak menghibur orang pada sama lu pada pokoknya gimana. Keluarga lu sia-siain. Nah, kan. You have no time for your family actually waktu itu ya. Waktu itu. Gitu. I get it. Akhirnya gue menemukan itu semua di keluarga. Wow. Gitu loh, Fer. Jadi waktu itu sempat depresi juga dong lo ya? Sempat. Untungnya sekarang udah nggak, makanya Harry the Freitas. Kalau nggak kan Harry the Fats depresi. Harry depresi, bukan Harry the Freitas lagi. Wah, jadi sempet deh ya. Oh, itu juga mungkin. Nah kan lu bilang kan sama lu gue kan yang sempat ngilang lu, ya kan lu kan sempat bilang kan tadi, ya gitu. Ya itu mungkin yang tadi gue bilang. Sempat sosok Harry the Freitas itu hilang, tidak ada di mana-mana. Gue pikir hanya gue yang kurang update. Taunya memang ada kejadian itu ya. Ada kejadian itu. Dan itu, saat itu gue sebenarnya sempat ketemu sama seorang wartawan ya. Nah terus dia nanya ke gue,
di ini diangkatnya ini. Jangan, biar gue menyelesaikannya sendiri, ya kan, gitu, ya kan, gitu. Karena gue kan emang istilahnya figur komedian ya, biar aja gue, ngerti gak sih, gue tetap menjadi orang yang menyenangkan di depan orang. Saat muncul gitu. Kayak Charlie Chaplin ya. Gitu. Jadi yang pahit-pahit, yang getir-getir atau gimana, nggak usah orang tahu deh. Kadang-kadang nih gue kasih tahu ya, ini ada kata lagu yang ditulis oleh Charlie Chaplin, judulnya Smile, itu betul. Itu kehidupan dia pribadi loh. Jadi dia pengennya orang, dia senyum, menghibur orang padahal hati dia lagi hancur. Itu lagunya Smile, even though it's aching. Itu yang terjadi sama lu berarti kemarin ini. Iya benar. Wow, Mari, ternyata nggak mulus-mulus amat ya. Pernah ada begitunya Mari ya. Nggak mulus-mulus amat. Berarti memang kalau kita lagi naik, waktu pada saat itu gue kasih tau keadaannya dulu. Pada saat itu Om Hari De Vretes itu menjadi center of point untuk pergaulan. Orang-orang menganggap ada Om Hari pasti seru. Om Hari sering diajak jadi di party-party apapun jadi host. Kalau di pergaulan, terus di sini. Hati-hati memang. Hati-hati sama yang kayak gitu-gitu ya. Gitu. Keluarga mau ketemu susah. Padahal orang tua mau ngebanggain kita. Ini anak saya loh Hari De Vretes, nggak bisa ketemu. Sibuk sama temen. Benar. Sekarang yang saya dengar malah mama dia masih tetap diurusin sama Om Hari. Iya. Itu berkahnya saya bilang juga. Om Hari itu luar biasa. Om Hari saya ke rumah ya Om Hari ya. Jangan, di rumah mama lagi sakit. Emang lagi sakit apa sih? Lagi sakit mama. Mama lagi sakit udah setahun ini ya. Jadi dia tulang sininya nih, tulang kakinya, tulang apa nih namanya lututnya ini bermasalah. Sehingga dia udah nggak bisa jalan ya. Oh iya. Oh, ini ya apa namanya? Penyakit orang tua nih biasanya kalau gitu ya. Di tulang ya kan. Itu. Oke, tapi secara ini sih oke. Masih semuanya masih dia masih gitu. Nah itu gini ya, yang jadi repotnya sekarang dia tuh pengen gue selalu ada di sampingnya dia. Kamu kemana? Kamu ngapain? Iya. Mama aku mesti kerja dulu gitu. Oh ya udah. Jangan lama-lama cepat pulang. Iya, gitu dia telepon kadang. Karena dia main handphonenya juga nggak tahu, dia pencet aja langsung ke nama gue itu, jadi gue, mama dapet. Ini lagi-lagi disuruh sekarang, kemarin ini kemana aja, sekarang ini mama. Semoga ya, mamanya Om Hari cepat sembuh, jadi sehat lagi tentunya semuanya. Oke, kita doain ya. Terus, gitu, jadi ya tapi gue bersyukur loh, Fer. Jadi artinya justru memang mungkin gue harus ketemu itu dulu. Harus ketemu itu dulu ya kan. Jadi jamu yang pahit tapi semoga itu justru bikin stronger. Betul. Ya karena kan? Memang terlalu manis. It's too sweet, it's sour. Gitu ya. Terlalu manis kehidupan juga jadi asam. Memang harus ada pahitnya dulu baru jadi manis lagi. Gitu ya. Wow, yes. Tapi Om Hari, buat gua Om Hari itu adalah bintang. Menurut gua tuh adalah bintang. Gua bener-bener kenapa gua selalu mengundang, itu adalah idola-idola gue yang gua undang. Gua pernah ada ngelihat dan gua ketawa dan gua happy dan gua tungguin. Dan thanks God, alhamdulillah gua sekarang bisa ngobrol langsung sama Om Hari. Dan kenapa gue selalu bilang sama orang-orang, bintang is bintang. Bintang itu selalu bintang. Nggak ada, dulu bekas bintang. Nggak ada, bintang itu is bintang. Amin. Cuman kalian nggak tahu aja. Yang menganggap itu mungkin belum tahu. Bukan zamannya. Nggak tahu kita dulu apa. Oh. Tidurnya kurang miring. Mainnya kurang jauh. Tapi gitu lah sih Om. Iya Fer. Tapi Om Hari sih sekarang lagi eksis lagi ya. Jadi lagi kayak sekarang nih lagi mau bikin sesuatu dengan beberapa company apa segala macam. Iya kemarin baru main lenong aku kan di tim. With the same. Enggak. No. Okay. Jadi gini. Jadi yang saya dengung-dengungkan dari lama bahwa yuk kita lestarikan lenong dong. Ternyata bersambut. Jadi jadi ada seorang ibu-ibu pengen banget ibaratnya menaikkan lenong lagi.
Nah gitu dia ngundang beberapa bintang untuk bermain lenong bersama. Jadi ada aku, ada Mas Indro Warkop, Ida Royani, Ida ya Royani. Ada Ida Leman, ada Mutia Datau. Oh iya. Jadi kita main kemarin di Taman Ismail Marzuki. Ayo dong Kemenparekraf nih, kita bikin lagi nih lenong, kita bikin bener. Malah go internasional dong lenong nih. Lenong tuh soalnya menyenangkan loh, lenong itu lucu, seru. Itu benar. Wah seneng banget kalau Ferdi menganggap. Sebenarnya kesenian lenong itu benar-benar mesti dimunculkan lagi. Bukan karena saya bukan gitu ya kan, tapi lenong itu sendiri memang menarik kok. Iya. Betul banget. Ya kan dibuktiin kemarin gitu, pas kita muncul main lagi, wow, penontonnya pada senang, pada ketawa, mereka pada. Dan gue nggak pernah jarang ngelihat sarkastik di lenong ya. Lenong itu is all out, is very happy gitu. Iya. Cuek aja gitu, nggak yang sarkastik, nggak ada yang gimana, nggak ada yang pro sini. Dia ya all out aja, keluar apa adanya aja ya. Iya, ngablak. Ya kan? Iya, ngablak betul. Aja gitu ceritanya. Kemarin judulnya Simpanan Juragan. Oh, Simpanan Juragan. Oh, jadi masih nih kalau bikin-bikin gitu, Om masih bikin juga, Om. Dan saya jadi juragan yang kemarin. Bukan juragan 99 kan? Orang kaya itu. Oh iya. Oke. Gitu. Terus Om, kalau misalnya ada orang yang masih pengen Om untuk bikinin acara kah, konsep kah, lenong kah, acara TV kah, acara YouTube kah, apapun konsep tempat apa segala macam, Om masih available untuk itu? Masih. Wow. Saya siap. Gitu. Sekarang kita udah tahu jawabannya. Nanti hubungin, ada di sini nomor dan Instagramnya. Om main juga masih siap? Masih dong. Sebagai pemain dan sebagai komedian masih siap juga? Siap dong. Ada di sini juga. Oh masih nyanyi juga? Masih. Dan tau nggak? Ya, punten nyanyinya sama siapa aja. Aduh sorry ya walaupun gue suka minder. Gue suka minder justru. Nyanyinya sama Rita Effendi. Selamat jalan kekasih. Selamat jalan. Deddy Dukun. Waduh, oke. Jadi emang untuk market. Mungkin aku jadi tak. Oke. Sama-sama lagi. Sama Mas Aji Sutama. Wah, itu pembuat lagu hebat. Itu fans, gue ngefans banget sama semuanya itu. Nggak, aku surprise juga, aku dihubungi di telepon. Oke, Mas Ari boleh nggak jadi penyanyi papan atas nih maksudnya? Nggak Mas, guest aja Mas. Soalnya ini kayaknya pada serius-serius kalau ada Mas Ari kan kata mereka ya. Kan? Oh iya, dengan senang hati, terima kasih tawan. Aduh, pokoknya saya senang banget hari ini. Saya ketemu Om Ari itu senang. Om Ari juga masih tetap sama, masih tetap ramah, masih tetap gaya. Masih tetap gaya. Dan ternyata saya yang kurdet. Om Ari masih tetap aktif sampai saat ini. Alhamdulillah. Itu yang saya harapkan. Dan thank you untuk waktunya Om. Sama-sama Fer, saya juga senang banget muncul di podcast ini, jangan salah. Karena aku udah memperhatikan juga teman-teman gue kok udah pada muncul ya. Oh ya ada Bucek tuh kemarin. Padahal dia yang belum ngecek DM. Udah lama buat DM. Baru dijawab, ada The Freitas jawab nih. Jadi gue udah lama dan ternyata baru dicek ya, baru baca. Akhirnya pas dilihat, hai Fer boleh Fer kapan? Wah itu seneng banget gue. Gue langsung minta nomor telepon, gue kasih nomor telepon juga, akhirnya kita WA-an. Dan Om Ari juga ngajak ke tempat ini juga tempatnya ramah banget. Gue dikasih tempat podcast juga boleh di mana aja, terserah sama Hotel Horizon yang ada di Menteng, Hotel Horizon Optima ya namanya. Ultima. Itu persis sebelah Gedung Juang. Jadi kesini cobain, kita di-serve. Jadi ini adalah klien dari company gue juga salah satunya. Ini klien salah satunya. Hebat nih. Ini berkah mama ini. Amin. Iya benar. Om Ari thank you banget. Terima kasih. Sukses, sehat. Pokoknya terus menghibur, jangan bosen-bosen. Thank you Ferdi. Dan buat kalian yang udah lihat sampai habis, thank you, appreciate banget. Jangan lupa follow Instagramnya Om Ari The Freitas. Ada lagunya, nanti dilihat. Gue kasih link juga di caption. Lihat, komen. Itu pertanda kalian sudah lihat. Kalau nggak komen, kita kan nggak tahu. Komen. Dan kalau misalnya ada produser film, lihat. Ini bagus banget tuh.
Meo dan Iyet ini luar biasa. Gue sampai masih mau ketawa kalau ngomong. Gue nggak nyangka sampai ke situ, tapi bener. Lu kebayang gak sih kalau ada yang ngomong Meo, Iyet. Pak. Ini bagus banget satu. Terus jangan lupa juga subscribe, like, comment, share, dan sebarkan kebaikan. Oke, bye-bye.